Assalamualaikum Bu Nuril dan Bu Masuda. Waalaikumsalam, Bapak. Mohon maaf nih ya Bu Nuril ya. Sebelum kita melakukan kucing, ada beberapa hal yang harus dilakukan ya. Kebetulan di sini saya ini kan sebagai observer ya. Bu Nuril di sini sebagai coach dan Bu Masuda sebagai kucing ya. Jadi begini ya, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu Nuril selaku coach. Pertama-tama kita akan mendiskusikan dulu ya tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada kucing kita hari ini, coach dan kuci akan saya amati, akan saya lihat, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada. Apakah sudah sesuai atau belum dengan alur cerita? Ya, apakah ada tujuannya? Apakah ada identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya nanti. Kemudian bagaimana Ibu itu nanti ketika memberikan pertanyaan, apakah pertanyaan sudah berbobot atau pertanyaannya masih ringan? Nah, seperti itu. Yang ditanyakan kepada kucinya. Dan juga saya akan mengamati bagaimana kuci tersebut itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, ya jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip kucing. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Nuril adalah ini Bu. Siap Bu? Siap. Sip. Kompetensi apa yang akan Ibu Nuril kembangkan nanti saat proses kucing? Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab. Pada kucing kali ini bersama Bapak Hasbullah, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama itu presence Bapak. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Lalu yang ketiga memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Siap, mantap. Kemudian pertanyaan yang kedua ini. Dari kompetensi yang Ibu sebut. Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bapak dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Bisa diulang, ada gangguan tadi. Kira-kira apa jawaban yang kedua itu kompetensi yang spesifik yang seperti apa yang nanti Ibu kembangkan itu? Coba tadi putus-putus soalnya. Oh iya Bapak, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bapak, itu yang pertama. Dan yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, baik sekali Bu. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, di pasca perobservasi ini ya. Nanti saya akan tanya lagi. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses kucing kali ini. Di sini
Saya ingin kuci saya bisa menemukan solusi Bapak dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah atau strategi untuk mengatasi permasalahannya. Jadi kuci saya ini tidak merasa kebingungan lagi setelah proses kucing ini selesai Bapak. Sangat baik Bu ya. Demikian dulu ya Bu, untuk pertanyaan pra observasinya kali ini ya. Nanti saya akan tanya lagi setelah proses kucing Ibu Nuril dengan Bu Mas sudah selesai, saya akan bertanya lagi di tahap pasca observasi. Nah, silahkan bisa Ibu mulai kucingnya dengan Bu Mas sudah ya. Terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nuril. Bu Nuril sehat? Waalaikumsalam Bu Masuda. Alhamdulillah sehat Ibu. Ada apa ya Bu? Bu Nuril, bisa minta waktunya sebentar nggak? Ada yang ingin aku ceritakan. Ya Bu, monggo silahkan. Ada cerita apa ini? Ingin curhat apa? Gini Bu, tentang permasalahan saya sih di kelas. Dan itu setiap tahun ajaran baru tuh pasti ada Ibu gitu. Saya tahun kemarin ada, sekarang tahun ini pun juga ada gitu Ibu. Tahun ini nih ada siswa saya, salah satu siswa saya itu yang sama sekali tidak mau nulis. Disuruh maju ke depan gitu kan untuk nyanyi atau tepuk-tepuk atau apa gitu. Nggak mau Bu gitu loh. Kalau mungkin dari pertama ya saya masih biarkan lah dalam arti saya tidak mau memaksa anak gitu harus menulis atau harus maju gitu. Seperti itu Bu. Jadi apa ya istilahnya saya masih memberi kebebasan gitu pada anak. Oke, baik. Kira-kira yang Ibu inginkan itu dari percakapan ini apa Bu? Saya sih mengharap Bu ya, mengharap solusi dari permasalahan saya tentang siswa saya tuh yang tidak mau menulis, tidak mau maju gitu Ibu. Hal apa saja Bu yang membuat siswa Ibu tidak mau menulis Bu? Kalau menurut saya sih Bu, setelah saya lihat ya dari apa perlakuan tingkah laku anak itu, sepertinya anak itu tuh terlalu dimanja Ibu. Kadang apa saya lihat anak itu telah dibelikan mungkin tadinya anak itu minta mainan atau makanan apa jajanan lah gitu. Nah setelah saya lihat itu eh, ibunya kan pasti masuk gitu kan ya. Soalnya kan masih murid baru jadi ibunya tuh rata-rata masih ada di luar kelas gitu, ada di depan kelas itu Bu. Jadi setelah eh, ibunya itu apa ya istilahnya ngasih makanan atau mungkin yang tadinya diminta anak itu baru anak itu mau maju gitu loh Bu, mau nulis meskipun cuma satu kata gitu. Eh, apa ya mungkin apa memang apa dari sana gitu loh dari awalnya lah apa mungkin memang setelah diiming-imingi ibaratnya setelah oh iya nanti kalau kamu mau nanti ibu belikan ini apa seperti itu gitu loh Bu. Dan saya juga berpikir apa metode pembelajaran saya ini yang kurang menarik apa seperti itu gitu Bu Nuril. Oh begitu. Tadi kan yang pertama saya bertanya pada Bu Masuda, apa Hmm. yang membuat siswa Ibu tidak mau menulis? Nah, sudah saya temukan jawaban. Kemudian apa yang membuat siswa Ibu mau menulis?
Eee, saya saya ingin, mencoba Bu, apa ya, memanggil orang tuanya atau berdiskusilah, kita sharing gitu loh, sama-sama ibu gitu kan, dengan orang tua anak itu dalam arti mencoba gitu, mau menanyakan apa penyebabnya anak itu tidak mau nulis, tidak mau maju, dan apa ya, setelah saya lihat sih dari apa, perlakuan ibunya mungkin memang anak itu mau kalau diimingi hadiah gitu. Dan jadi selain selain berbicara dengan sharing dengan orang tuanya, saya juga mengajak anak tersebut untuk ngobrol lebih dekat lagi, apa ya, dan intinya saya berusaha ingin anak itu terbuka ke saya. Mungkin dalam sebelum pembelajaran, misalkan saya ingin bertanya tentang apa ya, mungkin apa anak itu lagi sedih atau anak itu lagi bahagia sekali atau gimana gitu loh Bu. Jadi mungkin dengan pendekatan pendekatan seperti itu menurut saya anak-anak itu mau terbuka gitu loh Bu. Jadi saya ingin apa ya, bertanya misalkan anak-anak itu cita-citanya apa kalau sudah besar. Jadi nanti saya kaitkan gitu loh dengan kenapa kok nggak mau nulis. Padahal lu cita-citanya kan bagus ya kan, mau jadi tentara gitu. Jadi kalau mau jadi tentara kan pastinya harus rajin belajar, rajin menulis seperti itu Ibu. Menurut saya rencana ibu ini sudah bagus. Nah, semoga berhasil. Namun kira-kira kapan ibu rencana ibu akan dilaksanakan? Uh, Kalau saya sendiri sih Bu ingin mungkin minggu depan Ibu, karena sekarang kan masih dapat beberapa minggu ya. Jadi saya ingin minggu depan itu apa ya, ngajak ngobrol langsung wali murid itu gitu kan. Saya ajak sharing gitu. Mungkin juga saya akan memberi nasihat kepada ibunya itu. Jangan seperti itu, misalkan seperti itu ya. Kan tidak mungkin kan selamanya anak itu harus diiming-imingi hadiah atau apa gitu Bu Nuril. Jadi saya juga ingin wali murid itu memberi apa ya, mengajak atau enggak menemani anak itu saat belajar di rumah gitu loh. Jangan biarkan anak itu sendiri gitu. Dalam arti anak disuruh belajar tapi ibunya misalkan nggak ada gitu loh Bu. Soalnya kan setiap anak itu berbeda kan cara belajarnya gitu. Jadi saya harap wali murid itu juga mau dalam arti ayo kita temani anak karena belajar belajar itu kan tidak harus di sekolah juga di rumah tentunya sama orang tuanya gitu. Kalau menurut saya seperti itu Ibu. Baik Bu. Nah, itu semua kan merupakan sebuah komitmen ya Bu ya. Nah, dari komitmen Ibu sekarang itu apa tahapan rencana selanjutnya nih Bu? Saya berkomitmen Ibu untuk pertama mungkin saya ingin selalu membuat metode pembelajaran mungkin terlebih dahulu Ibu. Yang menarik tentunya buat anak, agar anak itu mau menulis. Intinya dalam tidak harus diiming-imingi gitu loh Bu. Dan melakukan pendekatan kepada anak tersebut dengan menanyakan hal-hal yang membuat anak itu menarik, menarik untuk belajar gitu. Apa ya? Intinya di media pembelajaran juga harus menarik buat anak. Kalau saya seperti itu, Ibu. Menurut saya pribadi itu sudah sangat bagus Bu. Rencana dan komitmen yang bagus. Saya mendukung apa yang Ibu laksanakan dan saya harap itu semua berjalan sesuai rencana Ibu ya.
Iya Ibu, terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan saya juga bisa melakukan rencana saya sesuai dengan yang saya rencanakan dan terima kasih untuk waktunya Bu. Saya saya kira cukup Sama-sama sampai Bu di sini aja Ida. ya. Terima kasih nggih Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Nuril. Waalaikumsalam Bapak. Bu Nuril tadi sampean sudah apa melakukan coaching ya dengan Bu Masuda ya. Saya tadi amati loh Bu Nuril dari awal ya, dari Bu Masuda apa namanya mengutarakan permasalahannya, kemudian cara Bu Nuril itu memancing untuk agar Bu Masuda itu mengeluarkan kekuatan yang ada pada dirinya. Saya tadi mengamati semuanya ya. Nah, saya boleh tanya-tanya Bu Nuril ya sebentar ya di pasca observasi ini, boleh? Boleh Bapak, monggo. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih di pasca observasi ya. Pertanyaan yang pertama ini ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saat proses coaching tadi, saya sudah melakukan tahapan coaching dengan alur tirta seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bapak. Oke Bu. Menurut saya ya tadi saya ketika mengamati sebagai observer saya, Bu Nuril itu tadi proses coaching Bu Nuril dan Bu Masuda itu sudah berjalan dengan baik Bu. Dan juga proses alur sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Nuril juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Bu Masuda ya, sehingga Bu Masuda itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, bisa menjawab tantangan yang ada pada dirinya, bisa belajarlah untuk memecahkan masalahnya sendiri ya. Dan juga coaching tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, ini sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik, Bapak. Pertanyaan yang saya lakukan ini dengan lebih proses alur dapat coaching lagi. Sepertinya putus-putus Bu, bisa diulang lagi ya ini, nggak kedengeran apa Bu jawaban Bu. Ya, bisa. Saya baca lagi ya ini. Kompetensi, ya, silakan Bapak. Ini ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Ibu ya berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan itu tulis apa? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu
dengan cara lebih memahami lagi Bapak proses alur tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Pak. Luar biasa, Bu. Sungguh sangat asik, sungguh sangat hidup proses coaching yang sudah Ibu Nuril dan Ibu Masuda terapkan tadi. Ya, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Kita kedepannya bisa lebih maksimal lagi, baik kita sebagai coach maupun sebagai observer, dan sehingga kita bisa memfasilitasi kuci dengan sangat baik sehingga bisa menemukan solusi. Dia belajar karena tujuan kita adalah menggali kemampuannya supaya dia bisa belajar untuk memecahkan masalahnya sendiri, seperti itu ya Ibu. Kiranya sampai di sini saya tutup. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.